Eh, Kesempatan yang berbahagia bisa hadir di sini sambil belajar bersama ya. Ini merupakan kemarin ketika saya diminta menggantikan apa namanya kiada saya nih, pimpinan saya di HR Genbro, Ibu Rosmelani yang hari ini sedang sakit ya. Kita doakan bersama-sama agar beliau diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali beraktivitas bersama kita semua gitu ya. Apa namanya, soal peran beliau sudah begitu banyak ya di Genpro. Kemudian juga mungkin pada hari ini saya akan menyampaikan pengantar mengenai handwriting analysis ya. Karena posisi juga sebenarnya masih belajar ya. Cuman bedanya mungkin tadi ilmu itu akan semakin menguat ketika kita praktekkan ya. Saya pribadi belum mengambil sertifikasi terkait dengan karoh ya, handwriting analysis. Saya hanya belajar dari beberapa orang guru-guru saya. Saya hadir beberapa kali dengan materi yang sama ya. Saya hadir beberapa kali. Saya ulang-ulang terus materi tersebut hadir di tempat beliau ya. Ada Coach Rino, Zaldani ya, kemudian ada Coach Mario dan yang lain-lain ya. Coach Xavier ya, ada 3 orang yang jadi guru saya. Dan saya hadir terus dalam kelas-kelas mereka. Meskipun saya nggak berani mengambil kelas lebih lanjut, tapi kelas dasar. Tetapi saya praktekkan. Saya praktekkan di kantor dalam membentuk tim di kantor, kemudian di klien-klien, di mitra-mitra. Dan itu signifikan pengaruhnya buat saya pribadi dalam proses belajar maupun kepada mitra-mitra saya, tim-tim saya yang saya kendalikan gitu ya. Alhamdulillah signifikan pengaruhnya. Dan sore hari ini ketika diminta menggantikan Bu Rosmilani, insya Allah wa makaru makarullah wallahu khairul makirin, buat saya pribadi ini merupakan apa namanya makarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya memang harus belajar lagi sore hari ini. Belajar dengan Bapak dan Ibu sekalian gitu. Izin share materi, Pak, bisa? Siap, ditunggu dulu Pak. Oh, langsung Oh, bisa. Pak Denny coba bisa. Bisa, baik. Bismillah ya. Lihat? Ya, terlihat. Handwriting analysis. Baik. Baik. Sesuai dengan standarisasi dari pemerintah Republik Indonesia ya, karena saya sudah mengambil sertifikasi BNSP TOT level 3, maka mau nggak mau ini harus saya praktekkan. Ya. Kalau nggak nanti dianggap murtad. Dianggap murtad. Baik, kita mulai dengan safety briefing. Ketika terjadi kondisi darurat ya dimanapun kita berada pada saat pelatihan, mohon seluruh peserta jangan panik dan tetap tenang. Ya. Kemudian hentikan semua kegiatan yang kita lakukan. Ya, kalau terjadi kondisi darurat ya. Kemudian segera menuju pintu keluar yang terdekat. Yang terdekat, jangan yang terbelakang, yang dekat ya. Teraman ya. Kemudian segera menuju titik kumpul 9 poin ya. Dan ikuti arahan petugas. Titik kumpul ini biasanya titik tempat di luar gedung yang tidak ada atapnya, tempat terbuka ya. Dimanapun itu, kita menuju tempat itu yang terbuka. Kemudian berkumpul di area evakuasi dan tunggu informasi selanjutnya dari petugas jika terjadi kondisi darurat. Kita dalam rangka persiapan. Insya Allah apapun takdir Allah itu baik buat kita. Kemudian aturan kita pada sore hari ini ada 3. Pertama, mohon untuk HP di silent. Peserta maupun saya tidak menggunakan HP atau lainnya ya. Tadi barusan ada yang WA saya bilang pada maghrib aja. Kemudian saya nggak ladeni lagi ya. Jadi silent HP. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan itu boleh diajukan setelah materi disampaikan secara keseluruhan atau diminta oleh instruktur. Tapi khusus untuk tema ini bolehlah, boleh. Karena kita sama-sama belajar, boleh bertanya, ini saya revisi. Bertanya boleh di tengah perjalanan, boleh silakan bertanya jika yang belum jelas ya. Kemudian untuk materi, bahan-bahan materi akan dibagi pada waktu di luar langsung. Oh, semuanya hampir 300 slide Pak ya. Cuma nggak akan kita bahas semua. Kita mungkin hanya bahas di sepertiga saja ya awal. Sisanya nanti itu sebagai pancingan
belajar lebih dalam lagi. Begitu kurang lebih. Bentar, saya sampaikan hampir 300 slide, kurang lebih hampir 300 slide. Dan kita mungkin hanya bisa ya 60-70 set itu sudah bagus. Makanya ini sebuah pengantar lah, sebuah pancingan ya, pancingan bahwasanya memang proses belajar itu suatu hal yang menarik jika kita bisa lakukan, apalagi kita amalkan. Tema yang diberikan pada saya handwriting analysis for super team. Wah, ini luar biasa nih, super team ya. Ini tadi sudah dikenalkan, saya lewat saja. Baik, kita semua berdoa. Silakan. Tadi sudah dibuka dengan Al-Fatihah, alhamdulillah. Yang belum berdoa baru bergabung di persilakan untuk berdoa. Karena penting doa itu untuk menghadirkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita mulai ya. Mana dari gambar berikut ini, Bapak dan Ibu bisa nulis di kolom chat ya, Masing-masing Bapak dan Ibu tolong menuliskan mana yang menggambarkan diri Anda. Ini coretan, saya gimana cara ngilangin ini? Ya, ada coretan itu ya. Mohon maaf itu nggak sengaja tadi saya pencet apa itu ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Mana yang lebih menggambarkan diri Anda? Jangan terdistrak oleh coretan biru. Tadi saya nggak sengaja tadi pakai mouse ya. Ternyata coret. Oh bukan ya, siapa? Silakan, silakan. Di chat masing-masing peserta mana yang menggambar diri Anda. Saya berikan waktu 2 menit, silakan untuk memilih gambarnya. Oke, baik. Siapa yang memilih angka gambar pertama? Siapa yang memilih gambar pertama? Ada? Ada Bapak Ibu sekalian? Suara saya masih jelas? Jelas Pak Dendi, jelas sekali. Ada yang memilih gambar pertama? Ada itu satu. Ada satu, ya, ya. Ada satu ya, Pak. Kita lihat. Oh iya, Pak Dian Rizky ya, ya. Dua ada juga ya. Baik, kita buka dari pertama ya, kita buka dari pertama. Yang pertama, yang satu. Ini komputernya nih agak ini nih. Nah ya, pertama kotak ya, kotak. Ini saya ada gambar ini, saya keluar dulu sebentar, maaf. Ini nih gara-garanya nih. Coret-coret ini jadi coret-coret ya. Sebentar. Saya sambil upayakan dihapus dari itu ya, dari pusatnya.